Saya akan langsung ke tahap kerja aja. Jadi untuk persiapan alat yang penting ya, di tahap prainteraksi ada persiapan alat. Apa aja alatnya? Kita harus pil alat itu. Yang pertama adalah siring pump beserta kabelnya. Nah, siring pump ini modelnya macam-macam ya. Tadi waktu evaluasi kita menggunakan dua siring pump yang modelnya berbeda, sama betul, tapi ada yang begitu dituliskan kecepatannya langsung di start bisa. Kalau ini harus diisi volume. Ya, ini menyimpan baterai, jadi ketika nggak dicolokkan listrik dia masih menyimpan baterai. Caranya nanti persiapan alat dulu. Kemudian yang selanjutnya apa? Obat yang akan namanya ini dopamin, ini volumenya 5 cc. Kemudian apa lagi? Cairan pengencer NaCl 0,9%. Sebetulnya bisa pakai aqua bidestilata ya, tapi kecil ya itu, maksudnya kalau untuk drip kayaknya nyaman pakai ini. Kemudian apa lagi? 5 cc atau 10 cc. 5 atau 10 cc, adanya 10 cc ya. Kemudian apalagi siring 50 cc. Siring itu sama dengan spek ya. Ini 50 cc. Pastikan yang lubang pinggir. Jadi tadi mau eval apa kemarin ya? Mengambilnya yang lubang tengah yang untuk makan pasien. Nggak bisa ya, yang untuk di per NGT. Kemudian ada namanya perfusor ya kan? Setelah ini apa? Perfusor benar? Perfusor. Coba bilang perfusor. Perfusor. Nah, takutnya ada yang ngomong karburator ya, salah. Perfusor ini panjangnya kurang lebih berapa nih? 1,5 meter. Perfusor itu fungsinya adalah menghubungkan dari spet yang lubang pinggir ini ke akses intravena pasien. Ada dua perbedaannya, coba perhatikan. Ada yang beda nanti supaya nggak kebalik-balik ya. Yang ini adalah yang ke spek. Ini ya, ini nanti pasti lihat. Terus yang ini yang ada kayak tengahnya aja yang pasti. Alat dulu, terus apa lagi Mbak? Alkohol swab. Fungsinya adalah untuk apa? Mendesinfektan atau men-swab 3W yang ada di situ, atau mungkin nanti di cairan pengencer yang sudah terpakai. Setelah itu apa Mbak? Transofik. Transofik itu merek ya semua. Jadi dia bentuknya kayak gini. Kalau masih steril dia bisa dipakai untuk melakukan, fungsinya adalah untuk membuat lubang di sini. Jadi ini kan karet. Kalau dia masih baru kan ini ada label, ada plasternya, ada sekarang transparan bentuknya. Jadi kalau dia masih baru dibuka gini, dia bisa langsung ditusukkan. Ini sama-sama steril ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah ini nanti misalnya mau ngisi lagi, kita nggak usah pakai ini, dia di swab aja, swab atau desinfektan bulat langsung spetnya bisa ngambil ya. Terus jangan lupa ini cairan pengencer harus ditulis tanggal dan jam. Jadi dia hanya bersifat berlaku hanya 24 jam. Misal hari ini dibuka jam 10 pagi, jam 10 pagi besok adalah sudah bisa tidak direkomendasikan. Setelah itu alatnya apa lagi? Handscone. Sarung tangan steril. Ada berapa tipe sarungnya? 2, bersih sama steril. Ya, steril dan non steril ya. Oh ya. Ini non steril. Nah, saya sarankan nanti kalau eval atau besok satu handscone untuk satu mahasiswa. Jangan dikembalikan lagi ya. Nanti yang berikutnya akan kesusahan pakai. Dan dia sudah ada kuman-kuman di tangan ini itu nempel di situ. Karena kita nggak ada alkohol, hand rub juga ya, waktu itu nggak ada. Ya, setelah ini apa Mbak? Bingko ya, kita bingko. Terus apa lagi? Obat. Label obat adalah fungsinya untuk apa? Tulis nama pasien. Terus aturan pakai. Ini aturan pakai tidak ditulis
adalah untuk mengidentifikasi bahwa obat yang tercantum yang ada di dalam sepet itu apa. Isinya adalah nama obat, kemudian dosisnya itu ada dari 1 mikro sampai 20 mikro tadi, nanti ada lembaran sendiri ya, kemudian nama pasien, terus tanggal lahir, pokoknya sesuai yang itu ada alamat dan lain-lain. Nah, ya kita sebagai ini simpel aja nama sama obat saja. Dan jelas secara aturan memang harus lengkap. Itu ya, terus apa lagi? Sudah. Oke, sudah paham di persiapan alat ya. Jadi ini kita masukkan di dalam apa namanya? Bab orientasi. Coba bisa kasih contoh orientasi, Mbak, Mas. Pasien yang mau dipasang obat siring pump ini. Ayo Mbak, silakan. Dan obat melalui siring pump. Ini jadi Bapak berhubung Bapak mengalami penurunan tekanan darah saat ini hanya di 60/40 misalnya, Bapak harus dipasang alat yang melalui infus ya, jadi melalui siring pump. Obatnya adalah nyetabilensi dopamin misalnya kayak gitu. Nanti akan kita berikan melalui sistem darah. Setiap 5-10 menit akan kita cek tekanan darah Bapak, apakah sudah mulai stabil atau masih itu ya Pak. Terus apa lagi? Mungkin lama tindakannya nggak lama-lama banget, sekitar 10 menit sampai harus stand. Gimana Pak? Apakah Bapak sedia dan ada yang ditanyakan kan gitu ya? Baik Pak, kalau sudah ada, saya akan mulai dengan memasang alat Bapak. Kan saat ini Bapak sudah terpasang infus yang ada triwinnya. Di sini ada triwinnya ya. Triwinnya perhatikan triwin. Jadi infuset itu kan hanya ini sampai ini aja. Ini dibuka dulu. Allahu Akbar, ini infusetnya. Ini triwin. Ketika disambungkan ini triwinnya harus yang ada pintunya harus ditutup. Tidak boleh begini karena dia bisa pas. Apalagi kita mau menyambungkan perfusor, kita harus posisi ditutup. Oke, di tahap kerja dulu ya. Apa setelah itu kita mulai cuci tangan pakai sarung tangan ya kan? Setelah itu mengoplos obat. Cara mengoplos obat gimana? Kita mengambil dopamin dulu ya, yang 5 cc biasanya diginiin. Saya juga nggak tahu maksudnya apa. Biar turun ya. Dicetek apa buka, terus kita ngambilnya gini. Dia meskipun gini nggak akan tumpah ya. 5 cc. Ini 5 cc ya. 5 cc. Kita taruh sini dulu. Nah, terus setelah itu apa? Ambil mengencer. Mengencernya mau yang baru, kalau baru berarti ini kita buka label, terus kita namanya pakai apa terus? Terang, kita masukkan ya sampai ke dalam sana. Nah, terus baru kita ambil. Cara ngambilnya gini, ini gini ya. Berapa cc? 45. Hah? 45 cc. Ini ya. 45 cc. Terus ini kita beri ruang 5 cc untuk obat yang ini ya. Obatnya kita masukkan 5 cc. Sudah masuk. Ini kita nutupnya one pen. Kemudian setelah tercampur, ini kan tercampur ya, kita buang udaranya. Pastikan udara keluar dari sepet yang 50 cc ini. Anggap ini sudah 50 cc ya, karena tadi nggak boleh hujan ini. Nah, setelah ini apa? Kita boleh oke, kita sambungkan dulu ke apa? Perfusor dulu ya kan? Perfusor. Nah, ini ada 2 tutup tadi ya, jangan sampai salah. Jadi yang ada putarannya nanti ke pasien yang kayak gini ke sini. Ini kan idealnya ada tutupnya ya Mbak. Jadi
ada tutupnya, nggak ada tutupnya ini. Tutupnya jadi masih steril. Terus setelah kesini kita memastikan lagi udara kita buang. Jangan sampai ada udara terperangkap di perfusal atau di ini sampai ada ini. Meskipun tertutup dia akan tetap ngalir. Nah, tujuannya apa? Udara itu kita buang. Kita buang. Apa enggak? Ya, biar nggak masuk. Kalau masuk kenapa? Ada penyumbatan. Ya, ada emboli ya. Jadi Bengkak. ada darah yang membeku yang itu bisa atau di lembut darah itu bisa menghalangi atau menghambat peredaran darah itu. Kalau dia nyantol di otak atau kepala, ada serangan stroke. Kalau nyangkutnya di jantung bisa serangan jantung. Seperti itu ya. Jadi ketika nanti panjenengan bekerja memastikan bahwa setelah ini kita sambungkan ke akses intravena ya. Akses intravenanya mana ini? Nah, ini kita buka. Ini kan kita buka ya kan? Tutupnya ini kita buka. Ini ya, dibuka. Terus kita swab. Kita swab jadi dibuka. Di swab itu swabnya gimana? Sekali usap ini swab gitu kan. Dibuang terus ini kita sambungkan. Nyambungannya mana? Pastinya ke arah sana. Ada yang nyambungkan ke sini, salah ya. Nah, ini triwaynya masih tertutup ya. Terbuka kalau ada apanya? Selang. Kan ini ada 3 ekor ya. Ada 3 jalan, ada 3 jalan. Ketika nggak ada apa ekornya berarti dia nutup. Nah, setelah ini tersambung kita buka aja nggak apa. Nah, ini berarti akses yang dari infus tetap jalan, yang dari obat juga jalan. Kalau begini jalan nggak? Enggak. Ya jalan tapi obatnya masuk ke infus. Iya. Kalau begini juga jalan tapi infusnya Nggak jalan. Jadi yang paling betul adalah ini. Pastikan ada triway yang sesuai dengan aksesnya ya. Oke, sampai di sini terus kita ke apa Mbak bacaan selanjutnya. Oh, ke sini kita ngasih label dulu nggak apa-apa ya atau nanti nggak apa-apa. Label sudah kita tuliskan tadi kita tempel atau nanti sudah di sini nggak apa. Jadi kita nyalakan power. Ini sudah kita hubungkan. Anggap sudah kita hubungkan ke listrik. Ini power. Ada 2 mata hitam-hitam. Putih ya, lingkaran putih kita tekan agak lama. Nah, jadi jangan cuma itu tapi harus lama. Nah, kemudian ini kita pasang ya. Caranya masang ini diselipkan di sini, ini kita tarik mau ke kanan ke kiri boleh. Ini kita tempel di sini. Ya. Terus ini kita tutupkan. Tahu caranya tarik kiri atau kanan ya bebas ya. Jangan nahan ini sama masang, agak susah nanti bisa patah. Jadi ditarik dulu baru ke sana. Ini oke. Terus yang ini kita bawa ke sini. Nah, ketika tidak ada warna merah di layar berarti dia sudah oke. Kalau ada merah-merah kedip-kedip 2, spetnya ini naruhnya nggak pas. Terus di pilihan ini kita pilih ke yang paling atas ya, terumoji apa ya itu? Nggak punya sebentar. Nih, terumoji atau apa ya bisa yang. Nah ini kita terus tekan tanda centang. Nah itu ada tulisan 0,0 kan? Apa yang selanjutnya? Atau tadi mintanya yang 5 cc berapa? Bukan yang 5 mikrogram. 3,75. Kita ini ada tombol pengatur ya. Kita ngaturnya keluar ya Mbak. 3,75. Kalau ini masih enteng putarannya ya, nggak pernah dipakai. Kalau yang di rumah sakit kadang seret 3,75. Ini 3,75. Nah, ini adalah rate atau kecepatan atau cc per jamnya dari dopamin dosis 5 mikrogram dengan berat badan 50. Nah, terus ini ada isian lagi yang harus diisi. Jadi volume yang akan dimasukkan itu berapa semua. Nah, kita pencet ini ada kayak jendela di sini. Pencet ya.
Nah ini ada yang ada blok warna biru, kita isi. Berapa isinya? Volume yang mau masuk semua berapa? 50. Loh ini loh 50 ya kan? Kita 50 ini biar cepat pakai yang merah. Baru ini 50 cc. Pastikan 50 cc ya. Ini 50,00. Beberapa temenmu 0,5 itu ya 50 cc. Dia akan alarm terus nanti. Jadi volume yang terisi harus lebih besar dari kecepatan. Kalau lebih kecil dari kecepatan yang kita isi kan nggak akan bisa. Setelah itu langsung pencet tombol start yang warna hijau. Ya, tombol start warna hijau. Setelah itu apa? Cek lampu tanda. Nah, cek lampu tanda bahwa si rimpang berfungsi dengan baik warna hijau. Artinya apa? Dari baterainya masih full, dari alatnya berjalan. Nah, kemudian setelah ini apa? Ada di bawahnya itu jika dalam observasi kita mau menaikkan volumenya, caranya bagaimana? Kita stop dulu warna merah ya, tombol merah stop. Kemudian kita naikkan satunya 0,75, tambah 0,75 berapa? 4,5 ya. 4,5. Baru kita start lagi. Sama ada mau naikkan apa turunkan, mau menyapih ya. Ketika tekanan darah sudah mulai bagus, misalnya 120, 70, ditensi lagi setengah jam lagi 125 per 75, setengah jam lagi dalam beberapa jam sudah bagus. Nah kita sudah mulai menyampai. Jadi nggak hanya Asia yang disapih, tapi ini kita sampai dengan menurunkan dosis, misalnya awalnya 60 jadi 5, 4, 3, 2, 1 dan terakhir kita stop ya setelah beberapa kali pengulangan tekanan darah dan pasien stabil. Itu ya. Nah, setelah ini apa? Setelah terpasang ini kita apa? Terminasi ya kayaknya. Cuci tangan. Oh ya, cuci tangan dulu, terus terminasi ya. Gimana terminasinya? Ada perasaan makanya apa? Saya bagaimana perasaannya? Tadi saya sudah Kita memang harus sampaikan terminasi kita, Bapak ini alat dan obat sudah kita pasang. Indikator bahwa alat ini baik adalah ada warna hijau. Kemudian di sekitar akses intravenous Bapak nggak ada rongsan, jadi insya Allah obat sudah masuk dengan baik. Mudah-mudahan dengan obat ini tekanan darah Bapak bisa naik. Nanti sekitar 5-10 menit lagi akan saya cek tekanan darah Bapak. Jadi mungkin lancet yang di sebelah kiri tangannya di sana akan kenceng, itu maksudnya pompa setiap 5-10 menit lagi. Jadi akan sakit. Mohon maaf ya Pak atas ketidaknyamanan. Tapi ini untuk kebaikan. Nah itu kontrak kerjanya. Jangan bilang Bapak nanti silahkan bel 1 jam lagi, kelamaan. Rasanya keburu shock dengan dosis yang hanya sedikit. Jadi harus dipastikan kontrak kerjanya sesuai dengan kasusnya. Terus setelah itu apa? Saya akan membereskan dulu. Saya akan kembali ke stasiun bawah dulu. Nanti sesuai kontrak kerja, sesuai yang saya